Oke, pada bagian ini kita akan mempelajari mengenai kesetimbangan kimia. Ya, ini lanjutan dari materi laju reaksi ya. Jadi kesetimbangan reaksi kimia itu bisa terjadi. Tidak semua reaksi itu berlangsung dalam satu arah ya. Jadi berdasarkan arah reaksinya, ya berdasarkan arah berlangsungnya reaksi itu dibagi dua sebenarnya. Selama ini kalian pelajari reaksi itu hanya satu arah. Ya. Reaksi yang pertama adalah reaksi searah atau irreversible, tidak dapat balik. Ya, salah satu reaktan habis, reaksinya berhenti. Contohnya NaOH ditambah HCl menjadi NaCl tambah H2O. Ini adalah contoh reaksi satu arah. Ya, dari kiri ke kanan saja dan reaksinya berkesudahan, ya. Ada reaksi pembatas. Nah, yang kedua, jenis reaksinya adalah reaksi yang dapat balik atau reaksi reversible. Berlangsung dua arah, ya bolak-balik, bisa ke kiri dan bisa ke kanan. Artinya pada saat yang bersamaan terbentuklah produk dan pada saat yang bersamaan produk juga bereaksi membentuk reaktan. Contohnya Fe2O3 solid ditambah 3CO2 gas menjadi 2 Fe solid tambah 3CO2 gas. Ya, untuk reaksi yang dapat balik ini kita harus perlakukan kondisi tertentu supaya kita dapat memperoleh zat yang kita inginkan. Ya, contohnya nanti di dalam slide berikutnya kita dapat melihat apa saja yang mempengaruhi reaksi dapat balik ini atau reaksi reversible ya, kesetimbangan ini. Ya, jika reaksi reversible dilakukan dalam ruang tertutup, ya lajunya yang ke kiri pasti sama dengan laju yang ke kanan ya. Laju reaksi yang ke kiri pasti sama dengan laju reaksi yang ke kanan. Nah, inilah yang disebut setimbang ya. Setimbang itu artinya laju yang ke kiri sama dengan laju yang ke kanan, bukan selesai bereaksi. Ya, jadi ada reaksi yang masih berlangsung tapi dalam tahap yang mikroskopis ya, tidak dapat dilihat. Nah, ciri-cirinya reaksi kesetimbangan itu yang pertama reaksinya reversible dapat balik, laju ke kanan sama dengan laju ke kiri, artinya laju pembentukan sama dengan laju penguraian ya. Makanya dia seakan-akan tidak terjadi reaksi. Lalu terjadi pada ruangan tertutup dan tidak terjadi perubahan makroskopis ya. Tidak dapat dilihat secara langsung oleh mata kita, tetapi sebenarnya berlangsung secara mikroskopis. Oke, selanjutnya ada dua macam kesetimbangan ya. Tadi kita sudah mempelajari ciri-cirinya. Ada dua macam kesetimbangan reaksi kimia. Yang pertama kesetimbangan homogen atau hanya ada satu macam wujud zat. Ya, wujud zat itu ada 4 ya di dalam kimia. Solid, liquid, gas, dan aqueous ya. Solid itu padatan, liquid itu cairan atau lelehan, leburan, G itu gas, aqueous itu larutan ya. Bedanya larutan dengan liquid, kalau larutan ini sudah ada pengenceran ya dengan air. Jadi dia biasanya tidak murni zatnya ya, sudah ditambah dengan air. Nah, contohnya reaksi homogen dalam wujud gas ya, di sini N2 gas ditambah 3H2 gas, reaksi bolak-balik menjadi 2NH3 gas. Artinya pada saat yang bersamaan terbentuklah NH3, kemudian NH3 langsung terurai lagi jadi N2 dan 3H2. Jadi reaksi pembentukan amoniak ya NH3 ini harus diperlakukan secara khusus kalau kita mau mendapatkan amoniak yang sebanyak-banyaknya. Tidak bisa seperti reaksi yang satu arah didiamkan langsung terbentuk otomatis ya, ini langsung terurai lagi. Jadi kita harus begitu terbentuk langsung kita ambil, terbentuk langsung kita ambil. Kesetimbangan yang kedua adalah kesetimbangan heterogen, artinya ada dua macam atau lebih ya, beberapa wujud zat, tidak hanya satu wujud zat. Contohnya adalah Fe2O3 solid ditambah 3CO gas, kemudian menjadi 2 Fe solid tambah 3CO2 gas. Jadi di sini ada dua macam wujud zat, solid dan gas ya. Nah, dari kesetimbangan ini dapat kita buat suatu grafik ya. Contohnya di sini reaksi A plus B menjadi C plus D ya, konsentrasinya terhadap waktu kita bisa gambar grafiknya. Ada 3 kemungkinan ya, di mana yang pertama A dan B ini sebagai reaktan, kemudian C, D produk ya. Mereka setimbang di mana konsentrasi A dan B itu selalu lebih besar daripada reaktannya. Ini lebih besar daripada produknya ya. Ya, produk itu yang kita sepakati adalah di sebelah kanan ya. Jadi C plus D ini selalu lebih kecil konsentrasinya dibandingkan A plus B.
yaitu jenis kesetimbangan yang pertama. Yang kedua, A plus B dan C plus D itu menuju satu angka yang sama. Artinya mereka konsentrasinya reaktan sama dengan konsentrasinya produk. Ya, jadi antara reaktan dan produk ini menuju satu konsentrasi yang sama. Kemudian jenis kesetimbangan yang ketiga, konsentrasi produknya lebih besar daripada konsentrasi reaktan. Ya, jadi ada 3 kemungkinan hasil dari kesetimbangan kimia. Ingat ya, kesetimbangan kimia itu tidak ada yang habis, pereaksi atau reaktannya tidak ada yang habis. Jadi semuanya ada di kondisi sisa atau setimbang. Ya, ada 3 macam. Yang pertama reaktan yang lebih besar daripada produk, yang kedua reaktan yang sama dengan produk, yang ketiga produk yang lebih besar ya. Nah, kalau grafik kesetimbangan terhadap laju reaksi itu selalu menuju suatu angka yang sama karena lajunya sama ya. Laju antara A plus B menjadi C plus D itu adalah V1 sama dengan K1 kali A pangkat X kali B pangkat Y ya. Ini nggak tahu X Y-nya, yang pasti dia lajunya akan sama dengan laju C plus D menjadi A plus B, laju kebalikannya ya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tetapan kesetimbangan ya. Jadi dalam suatu kesetimbangan itu memiliki suatu nilai tetapan tertentu. Jadi setiap reaksi itu punya nilai kesetimbangan tertentu. Ada 2 jenis tetapan kesetimbangan. Yang pertama tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi atau sering disebut dengan KC. Untuk reaksi Ma plus Nb menjadi Pc plus Qd, Kc-nya adalah C plus pangkat P dikali D pangkat Q dibagi A pangkat M dikali B pangkat N. Artinya produk dipangkatkan koefisien masing-masing ya. Ini M, N, P dan Q ini adalah koefisien dari masing-masing zat ya. Produk dipangkatkan koefisien dibagi dengan reaktan dipangkat koefisien. Semua dalam molaritas ya. Satuannya molaritas pada saat setimbang, bukan mula-mula, bukan bereaksi, tapi pada saat sisa atau setimbang. Kc hanya berlaku untuk wujud aqueous dan gas. Jadi tidak berlaku untuk solid dan liquid. Kc dipengaruhi oleh suhu dan tidak tergantung pada molaritas yang mula-mula ya. Dia dipengaruhi oleh suhu. Jadi kalau Kc untuk suhu yang berbeda nilainya juga berbeda. Kc dapat dijumlah antara 2 reaksi ya. Kalau dijumlah Kc-nya dikali. Ya, beda dengan termokimia hukum Hess. Kalau dijumlah 2 reaksi delta H-nya dijumlah. Kalau di sini Kc dijumlah dari 2 reaksi itu dikali. Kemudian Kc kalau dibalik, kalau suatu reaksi dibalik ya, Kc-nya menjadi 1 per Kc, bukan menjadi minus Kc. Kemudian kalau dikali suatu nilai X, hasil K-nya itu malah dipangkat dengan X, bukan dikali X ya. Nanti lebih jelasnya di dalam soal. Kemudian yang kedua, tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan parsial atau Kp. Dasarnya adalah PV sama dengan nRT, artinya mol sebanding dengan tekanan ya. Dimana tekanan parsial zat X itu dapat kita cari dari mol gas X pada saat setimbang dibagi mol total gas saat setimbang juga dikali dengan tekanan total pada saat itu ya. Untuk reaksi yang sama Ma plus Nb menjadi Pc plus Qd, Kp juga nilainya sama. Produk dipangkat koefisien dibagi dengan pereaksi dipangkat koefisien. Tapi dalam hal ini yang dipangkatkan adalah tekanan parsialnya, bukan molaritasnya ya. Tekanan parsialnya harus dicari dulu dari persamaan yang di atas ini ya. Mol dibagi mol total dikali tekanan total. Ada hubungan antara Kc dan Kp ya, di mana Kp itu dapat dihitung dari Kc dikali R kali T pangkat delta N ya. Delta N ini adalah koefisien ruas kanan dijumlah dikurang dengan koefisien ruas kiri. Tapi harus yang wujud zat aja. Wujud gas saja. Bukan liquid, bukan solid, bukan aqueous ya. Hanya untuk wujud yang gas ya, untuk nilai delta N-nya. Kemudian ada istilah derajat disosiasi atau alfa ya. Dalam suatu reaksi kesetimbangan, zat preaksi ini tidak pernah habis. Yang ada adalah semuanya bersisa. Ada nilai di mana berapa persen preaksi atau reaktan itu menjadi produk ya. Dapat dihitung dari jumlah mol zat yang terurai dibagi dengan jumlah mol zat mula-mula dikali 100% ya.
Kalau mau dalam persentase. Kalau tidak dalam persentase, nilai alfa itu di antara 0 sampai 1 ya, atau dalam persentase di antara 0 sampai 100%. Nah, contoh di sini untuk lebih jelas kalian kita bahas mengenai dua soal ini ya, dua contoh soal. Tentukan KC dan KP, artinya persamaan KC dan KP untuk reaksi berikut. Yang pertama 2 NaHCO3S solid menjadi Na2CO3 solid ditambah H2O liquid ditambah dengan CO2 yang wujudnya gas ya. Di sini perhatikan ya, nilai KC hanya dipengaruhi oleh wujud yang aqueous dan gas. Di dalam reaksi yang pertama ini hanya CO2 yang gas. Jadi KC-nya hanya dipengaruhi oleh konsentrasi CO2 dipangkat dengan koefisiennya ya, pangkat 1. Nilai Kp adalah tekanan, harus semuanya yang wujud gas ya, hanya tekanannya CO2 saja. Pangkat dengan koefisien, artinya Kp-nya adalah tekanan total sebenarnya, karena yang wujudnya gas lah yang punya tekanan ya, sama dengan tekanan total saat itu. Nah, untuk soal yang kedua, N2 gas ditambah 3H2 gas menjadi 2NH3 gas. Nilai Kc adalah produk ya, di sini produknya sebelah kanan NH3 dipangkat dengan koefisiennya dibagi dengan reaktan ya. N2 dipangkat koefisien dikali dengan H2 dipangkat koefisien. Nilai Kp juga mirip ya, tapi dalam P ya. P-nya NH3, tekanan parsial NH3 dipangkat 2, kemudian dibagi dengan tekanannya N2 dipangkat 1, kemudian dikali dengan tekanannya H2 dipangkat 3 ya. Dimana tekanan parsial masing-masing harus dihitung dulu, barulah kita dapat mencari nilai Kp. Selanjutnya, kesetimbangan ya dapat digeser berdasarkan asas Le Chatelier. Nah, dia adalah ilmuwan dari Prancis ya. Dia menyimpulkan jika terhadap suatu kesetimbangan dilakukan suatu tindakan atau aksi, maka sistem akan mengadakan reaksi yang cenderung mengurangi aksi tersebut. Jadi di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesetimbangan, artinya dapat menggeser kesetimbangan suatu reaksi. Nah, inilah yang kita akan lakukan jika ingin memperoleh produk yang sebanyak-banyaknya. Produk yang kita inginkan sebanyak-banyaknya, kita harus memperhatikan pergeseran kesetimbangan ini. Yang pertama, konsentrasi. Analoginya pipa U yang diisi cairan ya. Jika dikurangi ya, akan bergeser ke tempat yang berkurang. Jika ditambah, akan bergerak dari, ini maksudnya bergeser ya. Bergeser dari yang ditambah. Nah, maksudnya apa? Nah, kalau kita punya pipa U diisi cairan ya dalam kondisi datar, dia pasti akan setimbang, akan rata kiri dan kanan ya. Ini adalah kondisi setimbang. Sebelah kiri kita analogikan sebagai reaktan, sebelah kanan produk. Jika kalian kurangi sebelah kanan, tidak mungkin yang sebelah kiri tidak pindah ke kanan ya. Jadi otomatis kalau kalian ambil yang sebelah kanan ya, yang sebelah kiri akan bergeser ke kanan. Artinya reaktan akan bergeser membentuk produk supaya mereka mencapai kesetimbangan yang baru di bawah sini. Ya, kalau sebelah kiri dikurangin, yang kanan yang akan bergeser ke kiri. Jadi di tempat di mana dikurangi produk atau reaktan, ya, kesetimbangan akan bergeser ke tempat yang berkurang itu untuk membuat setimbang lagi. Jika ditambah, contoh yang sebelah kiri kita tambah ya, reaktannya kita tambah, tidak mungkin tidak bergeser ke kanan ya. Suatu cairan kalau ditambahkan pipa U sebelah kiri pasti dia akan geser ke kanan dan akan menuju kesetimbangan yang baru. Artinya dia kalau ditambahkan sebelah kiri, dia akan bergeser menuju tempat yang kurang atau bergeser dari tempat yang ditambah. Dalam hal ini sebelah kiri berarti dia akan bergeser dari kiri menuju kanan. Ya, jelas untuk konsentrasi. Yang kedua untuk suhu. Ya, jika suhu diperbesar akan bergeser ke arah reaksi yang endoterm. Kemudian suhu diturunkan bergeser ke arah reaksi yang exotherm. Nah, kalian harus tahu ya perbedaan endo dan exotherm ya. Endotherm itu delta H-nya positif, exotherm delta H-nya negatif. Jadi di dalam pergeseran kesetimbangan melalui suhu itu harus diketahui delta H dari suatu reaksi. Nah, di sini ada contoh N2 gas tambah 3H2 gas menjadi 2NH3 gas, delta H-nya minus ya, minus 92 Kj. Ini artinya reaksi yang ke kanan ya. Kita membaca sebelah kiri ini adalah produk sebelah kiri adalah reaktan, sebelah kanan adalah produk ya.
Jadi delta H minus ini adalah delta H untuk reaksi yang ke kanan. Ya, jadi ke kanan itu adalah reaksi yang ekso. Kalau kita balik, berarti yang ke kiri adalah reaksi yang endoterm. Ya. Kalau suhu dinaikkan, ya, kalau suhu dinaikkan itu akan bergeser ke arah endoterm. Artinya dia akan bergeser ke arah kiri untuk reaksi di atas ini ya. Kalau suhu diturunkan, dia akan geser ke arah eksoterm, ya, akan bergeser ke arah eksoterm atau ke arah kanan. Jadi kalau kita ingin NH3 sebanyak-banyaknya, suhunya harus dinaikkan. Suhunya harus diturunkan supaya kesetimbangan ini akan membentuk produk terus, yang membentuk NH3 terus. Ya, jadi ada kondisi tertentu yang dapat kita lakukan untuk memperoleh apa yang kita inginkan sebanyak-banyaknya ya. Kalau dihubungkan dengan konsentrasi, berarti kalau kita mau dapat NH3 sebanyak-banyaknya, berarti N2 dan H2 itu harus ditambah terus. Konsentrasi harus diperbesar supaya dia bergeser ke kanan. Ya. Karena reaksinya reaksi kesetimbangan, jadi harus diperlakukan juga memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan tersebut ya. Yang ketiga, tekanan atau volume. Tekanan dan volume ini berbanding terbalik ya. Jika tekanan diperbesar itu artinya volume diperkecil. Ya, V itu volume, P itu tekanan. Dia akan bergeser ke arah jumlah mol gas yang lebih kecil atau koefisien yang lebih kecil antara reaktan atau produk ya. Jika tekanan diturunkan, dia akan atau volume dinaikkan, itu akan bergeser ke arah jumlah mol yang lebih besar. Nah, contohnya sama dengan reaksi yang di atas. Di sini kalau tekanan dinaikkan, artinya volume diperkecil ya. Volume diperkecil, dia akan bergeser ke arah koefisien yang lebih kecil. Nah, kalian harus jumlahkan koefisien sebelah kiri. Ini adalah sama-sama gas ya. Untuk tekanan dan volume ini hanya berlaku untuk wujud yang gas saja ya, untuk wujud gas. Nah, N2 ditambah 3H2 itu koefisien sebelah kiri 4. Sebelah kanan reaksinya 2. Jadi kalau tekanan diperbesar atau volume diturunkan, dia akan bergeser ke kanan ya, dia akan bergeser ke kanan. Demikian sebaliknya, kalau tekanan diperkecil atau volume diperbesar, dia akan bergeser ke kiri ya, karena koefisien sebelah kiri lebih besar daripada sebelah kanan. Untuk reaksi yang sama tadi, kalau kita mau memperoleh NH3 sebanyak-banyaknya, yang pertama konsentrasi N2 dan H2 kita harus tambah terus atau kita naikkan. Pada saat yang bersamaan NH3 yang terbentuk langsung kita ambil ya. Kemudian suhunya harus rendah ya, karena supaya dia bergeser ke arah reaksi eksoterm atau sebelah kanan. Lalu tekanan dan volumenya harus kita atur juga supaya geser ke kanan, tekanannya tinggi, volumenya kita perkecil ya. Jadi untuk suatu reaksi kesetimbangan ada 3 faktor ini yang penting yang harus kita perhatikan, terutama di dalam industri ya. Itu akan diperhatikan ketiga hal ini untuk memperoleh persentase produk yang sebanyak-banyaknya yang kita inginkan ya. Yang keempat, katalis. Sebenarnya katalis ini tidak menggeser kesetimbangan ya, dia hanya membantu mempercepat tercapainya kesetimbangan kimia. Jadi katalis juga sebenarnya penting untuk mempercepat terjadi kesetimbangan ya, tapi dia tidak dapat menggeser kesetimbangan. Mungkin untuk lebih jelasnya nanti kita akan bahas ya beberapa contoh soal di video selanjutnya.